Oke, selamat datang teman-teman. Hari ini saya mau ngebahas tentang sebuah kerjaan sampingan buat teman-teman yang programmer gitu. Jadi ini pekerjaan sampingan yang harusnya bisa dilakukan siapa aja kalau mau ngebangun skillnya dan reputasinya secara konsisten. Nggak bisa dicapai dalam waktu yang singkat, tapi berdasarkan pengalaman itu bisa dicapai gitu. Sebenarnya saya tuh sudah menulis buku tentang ini dan tapi kayaknya beberapa ada yang nggak suka baca gitu ya. Mau jadi penulis tapi nggak suka baca. But anyway, buat kalian yang pingin nambah pengalaman atau insight baru dari saya, kita simak dalam video ini ya. Jadi pengalaman saya kalau nulis itu biasanya antara 300 sampai 500 dolar, yaitu sekitar 4 sampai 8 juta gitu ya. Dan ini lumayan, jadi ini pengalamannya kayaknya tiga bulan yang lalu. Jadi saya tuh sekali nulis itu cukup buat untuk bayar kontrakan 1 tahun. Itu lumayan tuh kan gitu. Nah, kali ini saya mau share gimana caranya nulis, gimana caranya dapat pekerjaannya, dan skill apa yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kita langsung deh. Di sini saya mau nge-share dulu. Ini adalah blog saya gitu ya. Jadi kalau kalian mau dapat kerja nulis, kalian tuh wajib punya blog pribadi. Beli aja tuh domain, kemudian kalian hostingnya tuh nggak perlu bayar, gratis. Kalian beli domain aja. Saya beli domain tuh 120.000 untuk dibayar 1 tahun gitu ya. Itu investasi yang sangat worth it karena saya udah dapetin mungkin 100 juta lebih gitulah dari nulis gitu. Jadi cuman bayar domain aja 1 tahun dan hostingnya di Vercel. Seingat saya itu udah pernah bikin video tentang gimana caranya bikin website. Ini kenapa nggak bisa diakses nih? youtube.com. Oke. Caranya bikin blog di Vercel gimana ya? Ada nggak? Nih cara mudah bikin blog gratis. Ini kalian tinggal butuh domain dan ini tutorialnya gimana cara bikin blognya. Nah, blog ini itu nanti tampilannya bisa seperti ini. Kalau yang punya saya yang ini kan saya ngoding manual ya. Kalau kalian bisa Next.js, bisa tuh pakai Next.js. Nanti di deploy-nya di Vercel. Nanti kalian deploy di Vercel. Nah, itu untuk yang teknikalnya. Nanti ini pembahasan videonya tuh di sini. Nanti saya bakal kembali lagi di tambahin ini di link video description buat kalian ikutin. Nah, ini blog yang ini saya ada punya 2 ini yang berbahasa Indonesia, yang ini pakai template dengan tutorial ini. Terus ini yang saya buat secara custom. Nah, mostly saya tuh dapat pekerjaan dari tulisan-tulisan saya yang ada di sini. Oke. Pekerjaan nulis ada 2 tipe. Kita nulis di website perusahaan atau kita nulis di blog kita sendiri, dia sponsor. Gitu ya. Saya kasih contoh. Untuk tulisan terakhir saya yang dibayar adalah sponsor menulis. Jadi ada sebuah perusahaan namanya Tigris. Ya, Tigris itu ya ini kalau kita cari di Google harusnya muncul. Nah, ini tigrisdata.com. Ini adalah perusahaan yang bayar saya. Yang ini adalah cerita yang kemarin tuh saya hasil nulis ini tuh buat bayar kontrakan 1 tahun. Lumayan tuh. Nulis ini cuma 1 minggu. Ya nulisnya paling cuma 2 jam ya, 2 jam gitu. Tapi prosesnya mereka ada review, perubahan judul kayak gitu. Kemudian perubahan title dan segala macam. Itu ya minor aja lah gitu, kayak untuk SEO untuk perusahaan mereka. Ini aku dibayar ya kayaknya sekitar 500 dolaran gitu. Nah, ini untuk sponsor nulis. Ada juga yang kita jadi kontributor di websitenya mereka. Salah satunya adalah Blog Rocket. Nah, kalau kalian buka di sini saya nulis di Log Rocket. Nah, kalau di Log Rocket itu
eh, bayarannya itu saya dapatnya $350 per artikel. Nah, sepertinya untuk orang lain itu juga ada yang beda, nggak tahu. Tapi kayaknya most of the time 350. Dan saya tuh lupa. Kayaknya itu saya tuh nulis ini nulis buku sebenarnya. Kalau buat yang kalian mau suka baca buku, nah ini ini kalian bisa gratis. Nah ini saya nulis sebenarnya ini kayak cerita saya bagaimana saya suka nulis, kemudian saya rajin nulis dan dapat tawaran pekerjaan, which is yang bakal saya cerita di sini. Cuma di sini kayak lebih lengkap lagi gitu. Nah kalian boleh ntar kalau mau baca nih di sini kalian bisa bayar atau gratis juga boleh, bisa bayar secara gratis gitu. Bisa bayar dan juga bisa gratis ya. Nah, cuman untuk aku lupa ya. Jadi saya lupa. Sepertinya waktu itu ada yang ngebaca buku ini dan somehow dia dapat kerjaan juga nulis di Log Rocket. Proses dia gimana? Aku juga nggak tahu. Aku lupa ada siapa namanya. Aduh, aku nggak ini. Karena waktu itu sibuk banget sama kerjaan kayak. Aku kurang berhubungan sama dia. Cuman intinya waktu ada yang baca buku ini dapat kerjaan di Log Rocket. Nah, ada yang bertanya, gimana mas caranya dapat kerjaan di Log Rocket? Oke, ceritanya kalau saya dapat kerjaan di Log Rocket itu lewat invite. Nah, tapi kenapa Log Rocket menginvite saya untuk nulis di blog mereka? Itu karena saya punya tulisan. Waktu itu saya lagi suka belajar Rust dan saya menulis Rust. Coba ya, kita cari Rust. Nah, ini saya nulis. Ini adalah judul tulisan saya, namanya WebSocket for Productivity. Yang ya intinya saya lagi belajar Rust dan saya mau butuh bikin hot reloading dan saya bikin tutorialnya. Ini tuh cuman kayak saya cerita pengalaman saya lagi belajar dan saya dapat kerjaan nulis dari situ. Meskipun pada saat saya bekerja di Log Rocket, tulisan saya tidak sesimpel yang di blog saya karena mereka punya standar, saya ikutin deh. Kayak misalnya contohnya ini pinning Rust. Ini tuh kayak topik yang berat banget buat saya. Saya belajar tapi kayak kesempatan nih belajar dan juga dibayar. Siapa yang nggak mau kan gitu. Nah ini cukup kompleks dan saya jadi penulis tuh Rust ya. Ada Next.js juga sebenarnya ini ya. Saya nulis tentang Next.js. Jadi di Log Rocket itu kita bisa merekomendasikan ini ada topik menarik untuk saya tulis, boleh nggak? Boleh. Terus nanti mereka jangan ini ya, jangan mention ini mention itu gitu. Itu rule-nya mereka ada. Cuman kita bisa nulis berdasarkan topik yang sudah mereka sediakan atau kita nulis ya sesuai keinginan kita gitu. Kayak ini yang saya nulis. Terus ini yang lain-lainnya tuh disediakan. Nah, itu sedikit contoh kerja nulis yang saya dapatkan. Nah, saya dapat kerja di Log Rocket karena saya nulis ini tuh somehow recruiter atau editornya Log Rocket itu dia ngebaca tulisan saya ini dan dia ngelihat saya rajin nulis meskipun tulisan saya nggak banyak, tapi ya saya selalu berusaha setidaknya sebulan sekali lah nulis. Dan dia suka dengan gaya penulisan saya meskipun saya bukan native speaker gitu ya. Ya saya rajin nulis di blog ini aja tahun 2020 sebenarnya mulai fokus. Nah saya bukan native speaker tapi saya niatkan saya mau nulis tuh yang bahasa Inggris. Dan saya belum tahu apakah ada perusahaan Indonesia yang mau ngebayar penulis yang menulis bahasa Indonesia untuk tutorial programming ya. Kalau saya fokusnya di bahasa Inggris. Nah, tuh. Oke, cara dapat kerja gimana? Kalau saya sendiri, cara dapat kerja itu saya nggak melamar, tapi saya dapat tawaran, gitu aja, dapat tawaran kerja. Dengan gimana caranya? Dengan rajin menulis. Nah, menulis itu ada step-stepnya. Yang pertama, bagusnya tuh sebenarnya riset keyword, gitu ya. Saya pakai Ahrefs. Nih Ahrefs itu ini kayaknya salah akun pakai ini akunnya harusnya. Oke.
Nah, sebenarnya ini sign out, salah login kayaknya ya. Nah, kalau Ahrefs ini saya pakai versi gratis sebenarnya dan nggak bisa ngeriset keyword. Cuman apa ya? Kayaknya kenapa saya nggak bisa login? Oh, bisa. Kalian bisa bayarnya gimana ya? Berapa? Kayaknya 1,5 juta atau berapa gitu ya? Coba kita lihat deh. Try now. See pricingnya berapa ya? Nah, ini yang paling murah tuh $129. Berapa ya? Ini kayak 2 jutaan apa ya? Ya 2 jutaan. 2 jutaan untuk riset keyword gitu dan segala macam. Tapi saya sekarang sebenarnya nggak pernah pakai ini lagi. Cuman di sini kalau saya klik ada keyword yang mana ya? Apakah bisa nggak saya lihat backlink, I believe. I think organic keywords. Nah, organic keywords. Nah, ini adalah keyword yang masuk di saya. Kalau yang dulu, nah ini golang trim tuh kayak golang inem kan ini volume search-nya tuh gede ya. Ini dulu saya riset, tapi kayak, aduh, nggak enak gitu. Kalian bisa tempuh cara ini biar website kalian itu bisa terindeks di Google dan dapat visitor dari SEO. Cuman kayaknya nggak cocok buat saya gitu. Kalian bisa coba. Kalau saya nggak suka riset keyword, saya nulis kayak saya sedang belajar apa, saya tulis aja gitu ya. Jadi tulisan itu sebenarnya hanyalah sebuah catatan buat saya ketika saya lagi belajar apa. Sebagai contoh di sini ya. Ya ini WebSocket waktu belajar RAS. Nah, di sini saya lihat deh. Misalnya ini ya Kafka, lagi belajar Kafka. Lagi belajar Laravel, terus lagi belajar Cloud AI, terus lama Cloudinary, lagi Alpan.js gitu. Jadi judulnya tuh kayak DuckDB gini, lagi belajar ya udah saya tulis gitu. Jadi yang paling penting berarti kalau kamu jadi penulis, mau jadi penulis tutorial, kamu harus mau rajin belajar gitu kan, penting banget. Ya karena kita gimana mau nulis kalau kita nggak punya knowledge gitu kan. Jadi kita harus suka belajar gitu. Dan nulis ada yang bertanya, Mas gimana caranya dapat judul buat tulis? Oke. Sebenarnya saya punya ini ya. Waktu itu template kayaknya. Mana ya template? Oke, ini blog post template. Ntar saya share juga deh. Nah ini, ini adalah contoh judul-judul tulisan yang bisa kalian gunakan untuk awal. Kalau misalnya bingung mau nulis apa, ya udah pakai ini gitu. Ini adalah template judulnya ya. Kalian bisa gunakan AI untuk dapat ide gitu ya. Misalnya kita buka ChatGPT deh. ChatGPT misalnya gini, please generate a blog post title using the template above. I want to write about topic DuckDB. Ya, gitu ya. Nah, nanti si AI-nya bakal nge-generate ini judulnya buat kita. Ya udah, tinggal tulis aja tutorialnya gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang nggak punya ide mau nulis apa gitu ya. Ini kan asik nih, introduction to DuckDB, why I use DuckDB dan segala macam. Ya udah, misalnya how to create real time analytic dashboard with DuckDB. Ini asik nih gitu. Misalnya sekarang, now I want to write about Next.js. Udah,
nanti bakal ke generate juga tuh. Introduction to Next.js dan segala macam gitu ya. Ya ini tulisan-tulisan untuk beginner. Dan ini template ini emang saya bikin buat kalian yang masih beginner gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ada orang lain yang nulis dengan judul yang sama. Tujuan kita adalah untuk terbiasa dulu nulis, terbiasa untuk memberikan tulisan yang ngebantu orang lain untuk belajar sebuah topik gitu. Karena meskipun tulisan kalian jelek, kalau di bahasa Inggris tuh somehow masih ada aja yang baca gitu kayak. Yang penting sekarang ada AI gitu kan, kalian minta bantuan AI untuk ngebuat tulisan kalian lebih mudah dibaca. Tapi jangan minta AI untuk nulis tulisan kalian semua gitu kan, harus tulis dulu dengan bahasa Inggris kalian yang seadanya, dengan grammar kalian yang seadanya. Baru kalau sudah selesai tulisannya, minta bantuan AI untuk merapikan grammar, ngebuat tulisan lebih dibaca, ngebuat strukturnya lebih rapi ya gitu. Original idenya dari kalian gitu. Karena ntar kalau misalnya kalian dapat kerja nulis dan pakai AI, kalian bakal kena marah sama editornya gitu, nggak bakal diizinin biasanya gitu. Nah, bukan, mungkin gini ya, setiap orang punya rezekinya beda-beda. Cuman untuk cara ini itu nggak bisa dicapai dalam waktu yang singkat, tapi kalau kalian mau konsisten, rajin nulis, nanti tuh bakal ada aja yang nawarin kalian. Jadi sistem ini tuh mungkin kayak, bisa saya bilang kayak sistem nelayan ya. Kalian pasang jaring, nanti bakal ada ikan yang kena jaring kalian. Caranya gimana? Ya caranya rajin nulis dan di-share ke forum. Saya biasanya nge-share ke Reddit gitu ya. Gak tahu ini bisa buka Reddit nggak ya? Oke, nggak bisa buka Reddit. Kayaknya perlu diaktifkan ini. Saya rajin nge-share tulisan saya di Reddit. Di Reddit itu biasanya saya nge-share di Laravel gitu ya. Atau coba kita cari ahmadrosid.com. Bisa nggak ya? Nah ini tulisan saya nih, ada di Reddit. Nah kayak gitu, di share di Reddit atau di Hacker News gitu ya. Di Hacker News saya tuh coba ahmadrosid.com, ada nggak? Apakah ada? Ada. Nah ini banyak nih tulisan-tulisan saya yang saya share. Ya ini sih ada beberapa nih, cuma sekitar 4 gitu. Ya gitu. Ya jadi ya mungkin ini nggak bakal dibaca. Ya kadang untung-untungan ya, kadang ada yang rame, kadang ada yang enggak gitu. Cuman intinya ya share aja di Twitter juga ya. Saya kalau di Twitter saya itu isinya ya cuman kayak nge-post tutorial-tutorial yang saya tulis gitu ya. Kayak ya apa ya mana ya tulisan saya yang di-share di Twitter, mana ya ini saya share di Twitter gitu, dan juga LinkedIn dan Facebook sebenarnya itu. Intinya nulis gitu ya. Gimana cara nulis tutorial? Kalian buka aja sih sebenarnya. Misalnya nih nulis introduction to Alpine.js. Nah, begini cara saya menulis introduction. Kemudian tutorial. Kalau tutorial tuh biasanya saya misalnya ini how to use cloud AI. Nah itu saya tuh bikin sebuah ide. Kalau di sini idenya chatbot gitu ya. Saya bikin project dari teknologi yang saya pelajari. Di sini saya lagi belajar Anthropic. Terus saya buat tutorialnya. Udah tutorialnya tuh kayak copy paste code, jelasin dikit-dikit. Tuh lebih bagus sih kalian jelasin yang lebih lengkap. Cuman kayak ini saya jelasinnya nggak terlalu panjang lebar karena kodenya sendiri yang bakal jelasin gitu. Ya gitu cara nulisnya. Apalagi ya contoh oh iya nih. Nah salah satu
tujuan kita menulis, kita itu memberikan value lebih. Misalnya nih how to install DMS, itu Digital Ocean VBS. Nah, nilai lebih yang saya berikan di sini, saya ngasih screenshot. Stepnya kamu first project, create droplets, pilih region, kemudian pilih OS, kemudian pilih size, kemudian create droplets, kemudian klik detail dan segala macam. Jadi full of screenshot, right? Udah gitu. Habis itu nanti selesai muncul seperti ini. Nah, itu salah satu gaya nulis tutorial. Jadi pakai screenshot. Karena ada orang yang nulis cuma teks doang, tapi tidak menjelaskan step by step. Kalau ini kan instalasi ya, bagusnya ada screenshotnya. Ada juga cuman teks doang kayak gini, saya nggak ada gambarnya sama sekali, itu juga bisa. Dan ini dapetin traffic ya, sama kayak yang tadi tutorial yang ngasilin duit buat saya itu, yaitu web socket Rust. Ya ini kan nggak ada gambarnya, tapi emang cuma teks gitu. Ada juga yang formatnya seperti itu. Dah, kalau yang dapat Tigris kemarin itu fly.io. Nah, ini deploying Laravel using fly.io. Nah, ini kalau kalian lihat tulisan ini sangat simple dan sederhana. Ini teksnya sedikit, ada gambar-gambar screenshotnya. Ini adalah tulisan yang ngasilin saya kerjaan nulis yang cukup buat bayar kontrakan gitu. Nah, ini satu rahasia lagi ya yang saya baru sadari. Setiap hari bakal ada perusahaan baru. Nah, perusahaan baru itu biasanya yang bakal ngebuka tawaran kerjaan buat kita. Karena apa? Karena mereka perusahaan baru, mereka butuh kayak kepercayaan publik. Caranya mereka adalah dengan sponsor nulis gitu. Karena itu bakal meningkatkan SEO mereka dan juga kepercayaan publik. Kalau saya tuh, teman-teman tuh ada yang bilang Mas Rosid ini udah kayak influencer coding gitu ya. Ya, ini perusahaan ini menganggap saya influencer dengan mereka ngecek traffic di blog saya itu lumayan rame. Jadi orang-orang yang subscribe blog saya bakal terinfluence dari saya dan mereka bayar gitu ya. Ya kayak di endorse lah ya, kasarnya ngomong. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak di endorse gitu. Nah, ini udah hampir setengah jam videonya. Mungkin itu aja. Intinya kalian nulis dan jangan lupa. Oh ya, ini yang paling penting. Kalian di blog kalian harus bisa dihubungi. Kalau saya ini ada email ya. Ini kalau diklik bakal ke email, ya ke Twitter, ke GitHub, ke LinkedIn kayak gitu. Jadi kalian harus bisa dihubungi. Jadi punya blog dan punya kontak page lah, kasarnya ngomong gitu. Mungkin itu aja. Kalau kalian ada lagi nggak mau saya bahas? Struktur penulisan udah. Gimana cara dapet kerjaan ya? ya udah. Yang penting ada presence di forum-forum dan tulisan kalian terindeks Google. Udah sih sepertinya udah kebahas gitu. Selebihnya mungkin kalian juga bisa nanti baca ini buku yang saya tulis gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.